Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Ari Putri dengan NIM 230402022 akan menyelesaikan tugas proyek 2 dasar-dasar matematika. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang relasi antara dua himpunan. Materi tersebut memiliki beberapa subtema. Yang pertama ada pengertian, cara menyatakan relasi dua himpunan, banyaknya relasi antara dua himpunan, macam-macam relasi, dan relasi ekivalen dan partisi. Yang pertama, yaitu pengertian. Untuk memahami pengertian relasi antara dua himpunan, perhatikan contoh berikut. Misalnya, ada 4 anak, yaitu Fajar, Diantono, dan Nani, yang ditanya apakah mereka gemar bermain catur, voli, atau tenis meja. Jawaban mereka yaitu, yang pertama ada Fajar dan Dian yang gemar bermain catur, Tono dan Nani yang gemar bermain voli, Fajar dan Tono yang gemar bermain tenis meja. Perhatikan, sebenarnya ada dua himpunan yang terjadi. Yang pertama ada himpunan anak, misalkan A yang terdiri dari Fajar, Dian, Tono, Nani, dan himpunan permainan, misalkan B yang terdiri dari catur, voli, tenis meja. Berikut adalah gambar dari himpunan tersebut. Gambar dari slide sebelumnya menunjukkan suatu cara untuk menyatakan hubungan atau relasi dari himpunan A ke himpunan B. Hubungan itu adalah gemar bermain. Perhatikanlah bahwa suatu relasi mempunyai arah pada diagram panah yang akan ditunjukkan dengan anak panah. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu hubungan atau relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota A dan anggota-anggota B. Yang kedua, yaitu cara menyatakan relasi antara dua himpunan. Diberikan satu contoh, yaitu diketahui himpunan A yang terdiri dari 2, 3, 4, 5 dan himpunan B yang terdiri dari 4, 5, dan 6 dengan relasi faktor dari. Dari himpunan A ke himpunan B, maka kita dapat menyatakan relasi tersebut dengan 3 cara, yaitu yang pertama, dengan diagram panah. Bisa dilihat pada gambar bahwa 2 dikawankan dengan 4 yang ditulis 2 ke dalam 4, ini berarti 2 merupakan faktor dari 4. Begitu juga selanjutnya yaitu 3 yang dikawankan dengan 4 dapat ditulis 2 ke dalam 4, ini berarti 3 faktor dari 4. Yang kedua, ada dengan cara himpunan pasangan berurutan. Jika relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan R, maka jelas 2 berelasi R dengan 6 atau dapat ditulis dengan 2R6 atau 26 adalah anggota R. Dengan cara yang sama dapat dituliskan 2R4 atau 24 anggota R, 3R6 atau 36 anggota R, tetapi 2 tidak berelasi dengan 5 atau dapat ditulis 2R5 atau 25 bukan anggota dari R. Dengan demikian, relasi R tersebut merupakan himpunan pasangan berurutan, yaitu R 24, 26, 36, 44, dan 55. Maaf tadi sebelumnya pada gambar itu yaitu 3 itu dikawankan oleh 6, ditulis 2 ke dalam 6 berarti 3 faktor dari 6. Begitu juga dengan selanjutnya. Masih dengan cara kedua, yaitu dijelaskan bahwa jika ditentukan X adalah anggota A dan Y anggota B, maka relasi faktor dari tersebut dapat dinyatakan dengan kalimat terbuka X faktor dari Y. Pengganti X dengan 2 dan Y dengan 6 didapat pernyataan yang benar, sehingga pasangan berurutan 2, 6 merupakan penyelesaian dari kalimat terbuka X faktor dari Y. Tetapi, untuk pengganti X dengan 2 dan Y dengan 5, didapat pernyataan yang salah, sehingga 25 bukan penyelesaian dari kalimat terbuka X faktor dari Y jika relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan R, maka
himpunan semua pasangan berurutan X, Y yang menghasilkan pernyataan yang benar, yaitu himpunan penyelesaian kalimat terbuka, yaitu R, yang terdiri dari 24, 26, 36, 44, dan 55. Cara ketiga bisa digunakan dengan grafik kartesius. Lihat pada gambar tersebut, koordinat titik-titik menyatakan anggota-anggota pasangan berurutan dari relasi R atau faktor dari. Contohnya, diketahui himpunan M yang terdiri dari 0, 2, 4, 6, dan 8, dan himpunan N yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka fungsi R adalah M ke dalam N adalah relasi dari M ke N yang dinyatakan dengan kalimat terbuka X 2 kali Y dengan X anggota M, Y anggota N. Maka nyatakanlah relasi tersebut dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dan dengan grafik kartesius. Penyelesaiannya, yang pertama lihat pada gambar, kita menggunakan diagram panah seperti pada cara tadi yang nomor 1. 0 dipasangkan dengan 0, 2 dipasangkan dengan 1, 4 dipasangkan dengan 2, 6 dipasangkan dengan 3, dan 8 dipasangkan dengan 4 menggunakan anak panah. Yang kedua, kita menggunakan cara himpunan pasangan berurutan. Kita bisa menuliskan dengan himpunan pasangan yang berurut dengan R sama dengan kurung kurawal 00, 21, 42, 63, dan 84 tutup kurawal. Cara ketiga yaitu dengan grafik kartesius, kita bisa membuat grafik sesuai dengan himpunan pasangan berurutan di nomor 2 tadi. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu banyaknya relasi antara dua himpunan. Fungsi RA ke dalam B adalah relasi dari A ke B, NA sama dengan 3 dan NB sama dengan 2, maka banyaknya relasi R tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalnya, himpunan A yang terdiri dari 1, 3, 5, maka NA sama dengan 3. Dan himpunan B yang terdiri dari AB, maka NB sama dengan 2. Tuliskan A dikali B terdiri dari 1A, 1B, 3A, 3B, 5A, dan 5B. Maka NA kali B sama dengan 6 yang bisa dituliskan juga dengan 3 dikali 2. Didapatkan pernyataan yaitu jika R1 terdiri dari 1A, jelas R1 adalah himpunan bagian dari A kali B dan R1 relasi dari A ke B. Kedua, jika R2 terdiri dari 1A dan 2B, jelas R2 himpunan bagian dari A kali B dan R2 relasi dari A ke B. Yang ketiga, jika R0 adalah himpunan kosong, jelas R0 himpunan bagian dari A kali B dan R0 bukan relasi dari A ke B. Yang keempat, yaitu jika R6 terdiri dari 1A, 1B, 3A, 3B, 5A, dan 5B, jelas R6 adalah himpunan bagian dari A kali B dan R6 relasi dari A ke B. Dari uraian di atas, didapat dikatakan bahwa yang pertama, jika R relasi dari A ke B, maka R himpunan bagian dari A kali B. Yang kedua, jika R himpunan bagian A kali B dan R bukan tidak sama dengan himpunan kosong, jika R himpunan bagian dari A kali B dan R tidak sama dengan himpunan kosong, maka R relasi dari A ke B. Kita tahu bahwa NA kali B sama dengan 6, jelas bahwa banyaknya anggota himpunan kuasa sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. 2 pangkat 3 kali 2. Karena untuk R sama dengan himpunan kosong, maka R relasi dari A ke B, banyaknya relasi R dari A ke B ada 2 pangkat 6 dikurang 1. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika RA ke dalam B adalah relasi dari A ke B, dan NA sama dengan 3 dan NB sama dengan 2, maka banyaknya relasi R sebanyak 2 pangkat 3 kali 2 dikurang 1. Secara umum, dapat dikatakan bahwa jika RA ke dalam B adalah relasi dari A ke B, dan NA sama dengan K,
NB sama dengan L, maka banyaknya relasi R sama dengan 2 di pangkat K dikali L. Contoh soal, diketahui fungsi R M ke dalam N adalah relasi dari M ke N. Jika NM sama dengan 4 dan NN sama dengan 3, hitunglah banyaknya relasi R tersebut. Penyelesaiannya, kita bisa gunakan definisi tadi. NM sama dengan 4 dan NN sama dengan 3, maka banyaknya relasi R ada 2 di pangkat 4 dikali 3 dikurang 1, hasilnya yaitu 4096. Materi pembahasan selanjutnya yaitu banyaknya relasi antara dua himpunan. Yang pertama dari relasi refleksif, ya definisi dari relasi refleksif yaitu misalkan R suatu relasi di dalam himpunan A, maka R disebut relasi refleksif jika dan hanya jika untuk semua A anggota A, maka AA anggota R. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan suatu relasi R di dalam himpunan A disebut bukan relasi refleksif jika dan hanya jika untuk beberapa A anggota A dan himpunan AA bukan anggota dari R. Contoh soalnya diketahui fungsi R A ke dalam A adalah relasi di dalam himpunan A dengan A yang terdiri dari 1, 3, 5, sedemikian sehingga R1 terdiri dari 1, 1, 1, 3, dan 3, 3, R2 terdiri dari 1, 1, 3, 3, dan 5, 5, R3 terdiri dari 1, 1, 1, 3, 3, 3, 5, 3, dan 5, 5. Pertanyaannya, apakah R1, R2, dan R3 termasuk relasi refleksif atau bukan? Penyelesaiannya, yaitu R1 bukan termasuk relasi refleksif dikarenakan 5 adalah anggota dari A, tetapi himpunan 5, 5 bukan anggota dari R1. R2 termasuk relasi refleksif dikarenakan untuk semua A anggota A, maka himpunan AA adalah anggota dari R1. Untuk R3 juga termasuk relasi refleksif dikarenakan untuk semua A anggota A, maka himpunan AA anggota dari R1. Selanjutnya, yang kedua ada relasi simetris. Definisi dari relasi simetris yaitu, misalkan R adalah suatu relasi di dalam himpunan A, maka R disebut relasi simetris jika AB adalah anggota dari R. Maka berarti BA adalah anggota dari R. Dari definisi, dapat disimpulkan suatu relasi R di dalam himpunan A disebut bukan relasi simetris jika AB anggota R dan BA bukan anggota R. Contoh soalnya, diketahui fungsi R A ke dalam A adalah relasi di dalam himpunan A dengan A terdiri dari 1, 3, 5, sedemikian sehingga R1 terdiri dari 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 1, 3, 5, R2 terdiri dari 1, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, dan 5, 3, dan R3 terdiri dari 1, 1, 3, 3, dan 5, 5. Pertanyaannya, apakah R1, R2, dan R3 termasuk relasi simetris atau bukan? Penyelesaiannya, yaitu R1 bukan termasuk relasi simetris dikarenakan himpunan 35 adalah anggota dari R1, tetapi himpunan 53 bukan anggota dari R1. Untuk R2 dan R3 termasuk relasi simetris. Yang ketiga, ada relasi transitif. Definisi dari relasi transitif yaitu, misalkan R suatu relasi di dalam himpunan A, maka R disebut relasi transitif jika AB anggota R dan himpunan BC anggota R, maka berarti himpunan AC adalah anggota R. Dari definisi dapat disimpulkan suatu relasi R di dalam himpunan A disebut bukan relasi transitif jika AB anggota R dan BC anggota R tetapi AC bukan anggota R. Contoh, diketahui fungsi R A ke dalam A adalah relasi di dalam himpunan A dengan A yang terdiri dari 1, 3, 5, sedemikian sehingga R1 terdiri dari 1, 1, 1, 3, 3, 1, dan 5, 5, R2 terdiri dari 1, 3, 1, 1, 3, 1, dan 3, 3, dan R3 terdiri dari 1, 1, 3, 3, dan 5, 5. Pertanyaannya, apakah R1, R2, dan R3 termasuk relasi transitif atau bukan? Penyelesaiannya, R1
bukan termasuk relasi transitif dikarenakan 31 adalah anggota dari R1 dan 13 anggota dari R, tetapi himpunan 33 bukan anggota dari R1. R2 termasuk relasi transitif dikarenakan 13 adalah anggota R2 dan himpunan 31 anggota R2, maka himpunan 11 adalah anggota R2. Dan begitu juga selanjutnya. Untuk R3 termasuk relasi transitif. Yang keempat ada relasi ekuivalen. Definisi dari relasi ekuivalen yaitu misalkan R suatu relasi di dalam himpunan A, maka R disebut relasi ekuivalen jika berlaku syarat yang pertama, refleksif artinya untuk semua A anggota A, maka himpunan AA adalah anggota R. Yang kedua ada simetris, yang artinya jika AB anggota R, maka berarti BA juga anggota R. Dan yang ketiga ada transitif, yang artinya jika AB anggota R dan BC anggota R, maka berarti AC juga anggota R. Contohnya, diketahui himpunan A yang terdiri dari 0, 2, dan 4, relasi R di dalam himpunan A dengan R terdiri dari 0, 0, 2, 2, dan 4, 4, ini berlaku syarat refleksif, simetris, dan transitif. Oleh karena itu, fungsi R merupakan relasi ekuivalen. Pembahasan terakhir yaitu relasi ekuivalen dan partisi. Yang pertama ada partisi himpunan. Pengertian partisi himpunan dapat dijelaskan melalui contoh sebagai berikut. Misalkan, himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan himpunan A1 terdiri dari 1, 2, 3, himpunan A2 terdiri dari 4, 5, 6, 7, dan himpunan A3 terdiri dari 8, 9, 10. Koleksi himpunan A yaitu A1, A2, dan A3 mempunyai dua sifat, yaitu sifat pertama A1 gabungan dari A2 gabungan dari A3 sama dengan A, dan sifat kedua yaitu A1 irisan A2 sama dengan himpunan kosong, A1 irisan A3 sama dengan himpunan kosong, A2 irisan A3 sama dengan himpunan kosong. Maka koleksi himpunan tersebut disebut partisi A. Contoh, diketahui fungsi N yaitu X sedemikian sehingga X bilangan asli N1 terdiri dari 1, 5, 9, 17, dan seterusnya, N2 terdiri dari 2, 6, 10, 14, dan seterusnya, N3 terdiri dari 3, 7, 11, 15, dan seterusnya, dan N4 terdiri dari 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah koleksi dari N1, N2, N3, dan N4 termasuk partisi dari N? Penyelesaiannya, yaitu koleksi N1, N2, N3, dan N4 mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, N1 gabungan N2 gabungan N3 gabungan N4 sama dengan N. Yang sifat kedua, N1 irisan N2 sama dengan himpunan kosong, N2 irisan N3 sama dengan himpunan kosong. Sifat ketiga, N1 irisan N3 sama dengan himpunan kosong, N2 irisan N4 sama dengan himpunan kosong. Sifat keempat, N1 irisan N4 sama dengan himpunan kosong, N3 irisan N4 sama dengan himpunan kosong. Jadi, sesuai definisi, koleksi N1, N2, N3, dan N4 merupakan partisi dari N. Berikut gambar untuk soal tadi. Yang kedua, ada hubungan partisi dan relasi ekuivalen. Sebelum dibicarakan hubungan antara partisi dan relasi ekuivalen, maka pada uraian berikut akan dibicarakan A kongruen B modulo M. Definisinya, misalkan A dan B bilangan asli dan M bilangan asli, maka dikatakan A kongruen B modulo M dapat dituliskan dengan A dengan simbol kongruen, B buka kurung mod titik M tutup kurung, jika A dikurang B sama dengan KM dengan K merupakan bilangan bulat. Untuk contoh soal, diketahui N adalah himpunan bilangan asli, R relasi di dalam didefinisikan dengan A kongruen B modulo 3 dengan
AB anggota N, maka tunjukkan bahwa N dapat dipecah menjadi partisi. Penyelesaiannya, jika N1 adalah X sedemikian sehingga kongruen 1 modulo 3, maka N1 terdiri dari 1, 4, 7, dan seterusnya. Jika N2 adalah X sedemikian sehingga X kongruen 2 modulo 3, maka N2 terdiri dari 2, 5, 8, dan seterusnya. Jika N3 adalah X sedemikian sehingga X kongruen 3 modulo 3, maka N3 terdiri dari 3, 6, 9, dan seterusnya. Jika N4 adalah X sedemikian sehingga X kongruen 4 modulo 3, maka N4 terdiri dari 4, 1, 7, dan seterusnya. Jika N5 adalah X sedemikian sehingga X kongruen 5 modulo 3, maka N5 terdiri dari 5, 2, 8, dan seterusnya. Jika N6 adalah X sedemikian sehingga X kongruen 6 modulo 3, maka N6 terdiri dari 6, 3, 9, dan seterusnya. Ternyata didapat N1 sama dengan N4 sama dengan N7 sama dengan seterusnya, N2 sama dengan N5 sama dengan N8 dan seterusnya, dan N3 sama dengan N6 sama dengan N9 dan seterusnya. Perhatikan lagi, koleksi N1, N2, N3 jelas bahwa N1 gabungan N2 gabungan N3 sama dengan N, dan N1 irisan N2 sama dengan himpunan kosong, N1 irisan N3 himpunan kosong, N2 irisan N3 juga himpunan kosong, maka N dapat dipecah menjadi partisi sesuai definisi. Dari contoh, jika diketahui R adalah relasi di dalam himpunan N, dan jika R relasi ekivalen, maka himpunan N terpecah menjadi partisi. Dan jika himpunan N dipecah menjadi partisi, maka relasi R adalah relasi ekivalen. Sekian pembahasan materi tentang relasi antara dua himpunan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.